Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanto Kosasi dengan NIM 112 dari kelompok 21 PPM. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas mingguan untuk shift yang kedua. Untuk soal yang pertama, sebuah tanaman hasil produksi Perapetisiko diukur 5 kali setiap harinya selama 8 hari berturut-turut. Spesifikasi untuk tanaman tersebut adalah tinggi tanaman harus berada dalam rentang 50 kurang lebih 0,05 cm. Proses ini telah dikonfirmasi terkendali secara statistik. Hasil pengukuran terdapat pada tabel berikut. Nah, ini merupakan tabelnya. Kemudian, berdasarkan proses data dan hasil pengukuran yang didapat oleh PT Siko, maka lakukan analisis kapabilitas untuk proses tersebut. A. Berapa nilai CP, CPK, dan CPM. B. Interpretasikan bagaimana kemampuan potensial PT Siko berdasarkan nilai CP-nya. C. Berikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh PT Siko berdasarkan kemampuan potensialnya. Nah, untuk sebelum melakukan perhitungan menggunakan RStudio, kita perlu memasukkan tabel ini, tabel hasil pengukuran ke dalam Excel. Nah, nantinya Excel itu akan kita inputkan ke dalam RStudio sebagai base datanya. Jadi ini untuk data soal nomor 1 udah kita masukin ke dalam Excel. Ini kita sesuaiin aja sama yang tadi di soal. Dan nanti Excel ini akan kita inputkan ke dalam RStudio. Oke, untuk melakukan perhitungannya kita pakai RStudio. Kita udah buka RStudio-nya. Nah, sebelum melakukan perhitungan, langkah awal yang perlu kita lakukan itu menginput data Excel tadi. Nah, untuk cara menginputnya itu kita klik file, kemudian nanti ada kita pilih new project. Nah, nanti di new project itu kita pilih data Excel yang udah kita buat tadi dan udah kita simpan. Nah, kalau udah di input, nantinya di sebelah kanan ini akan ada data yang udah terinput. Nah, ini tuh data yang XLSX itu merupakan data si Excel tadi. Nah, selanjutnya itu kita perlu untuk menginstal package dan mengaktifkan package terlebih dahulu. Untuk sintaksnya adalah seperti ini, bisa dilihat pada layar dan bisa langsung kita run aja. Oke, karena ini di saya package-nya itu sudah terinstall dan sudah aktif, jadi kita tidak perlu untuk run untuk menjalankannya lagi, untuk tidak perlu di run lagi. Jadi kita langsung masukin datanya aja. Kita perlu menginput datanya. Untuk menginput datanya itu sintaknya adalah seperti ini, bisa dilihat pada layar, yaitu salah satu read underscore XLSX, itu tandanya itu si Excel tadi. Ini kita untuk membaca Excel. Kemudian ini ppm 5 itu merupakan nama file Excel yang telah kita buat tadi. Jadi ini kita input sesuai dengan nama Excel yang kita buat. Kemudian sheet 1 itu untuk soal 1 dan sheet 2 itu untuk soal 2. Kemudian bisa kita run. Nah, jika sudah di run, maka di sebelah sini, sebelah kanan atas bisa terlihat ini datanya sudah terinput untuk soal 1 dan soal 2. Oke, untuk selanjutnya
kita akan mengerjakan soal nomor satu. Nah, untuk soal nomor satu, di sini kita memasukin informasi data sesuai dengan soal yang ada. Nah, di soal tadi untuk USL-nya itu rentangnya itu 50 plus minus 0,05. Nah, jadi untuk USL itu 50 plus 0,05. Nah, untuk LSL-nya itu 50 min 0,05. Itu sesuai rentang yang tadi ada di soal. Kemudian di sini ada targetnya. Untuk targetnya sendiri yaitu 50. Jika sudah, bisa kita run. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghilangkan kolom subgrupnya. Untuk menghilangkan kolom subgrupnya, ini data underscore tinggi tanaman itu merupakan eh, yang diketahui pada soal tadi, yaitu spesifikasi tanamannya. Nah, spesifikasi tanamannya itu adalah tinggi tanaman. Nah, maka untuk menghilangkan kolom grupnya ini kita masukin data underscore tinggi tanaman soal nomor satu dengan min 1. Jika sudah bisa kita run. Jika sudah kita run, kita langsung masuk ke uji kenormalan. Nah, uji kenormalan ini eh, kita masukin data tinggi tanamannya seperti yang ada di soal tadi. Untuk soal tadi kan eh, diketahui X-nya itu ada sampai X5. Maka di sini kita masukin juga sampai X5. Itu ada data tinggi tanaman X1, X2, X3 sampai X5. Ini untuk uji kenormalan. Kemudian bisa kita run. Oh iya, jangan lupa di bawahnya di sini juga ada Shapiro.test uji normal. Ini juga eh, harus kita ikut run terlebih dahulu. Ulang run. Nah, jika sudah kita run, maka di sini eh, didapatkan hasil data uji normal yaitu W-nya itu sebesar 0,945 dan P-value-nya itu 0,051009. Jika sudah kita uji kenormalan, langsung kita membuat peta kendali. Untuk membuat peta kendalinya, menggunakan sintaks seperti ini, datanya masih sama yaitu data tinggi tanaman, kemudian di sini ada type-nya itu xbar, title-nya itu xbar chart, underscore pt siko, ini name saya 117, kemudian kita run. Nah, setelah kita run, bisa dilihat bahwa grafiknya ini sudah terkendali. Tidak ada titik yang di luar batas kendali. Makanya grafik ini bisa kita katakan sudah terkendali. Nah, eh, kemudian untuk selanjutnya itu kita akan menghitung kapabilitas prosesnya. Nah, untuk menghitung kapabilitas proses itu menggunakan sintaks seperti ini, kapabilitas, terus ada proses capability, ada peta kendali, kemudian ini ada spesifikasi limitnya, itu ada C, LSL, USL, kemudian target, dan X-stats-nya itu false. Kemudian bisa kita run. Nah, setelah kita run, di sini eh, akan muncul grafik capability analisisnya dari data tinggi tanaman. Dan di sebelah kiri bawah juga terdapat hasilnya. Ini bisa dilihat. Di sini ada CP-nya itu 0,7354, kemudian CPM-nya itu 0,7362, kemudian di sini ada LSL-nya itu 1,1%, kemudian LSL-nya itu 1,6%,
Nah, untuk yang soal nomor satu ini, karena yang ditanyanya itu ada nilai CP, CPK, CPM, terus interpretasikan bagaimana kemampuan PT Siko itu berdasarkan nilai CP-nya dan tindakan apa yang harus dilakukan itu berdasarkan indeks kemampuan potensialnya. Nah, jadi kesimpulannya itu berdasarkan perhitungan yang udah kita lakuin, hasil yang diperoleh untuk nilai CP-nya itu sebesar 0,7384. Nah, kemudian untuk nilai CPK-nya itu sebesar 0,7126 dan untuk nilai CPM-nya sendiri yaitu 0,7362. Nah, itu merupakan nilai dari CP, CPK, dan CPM. Kemudian, dari hasil indeks kemampuan potensial di PT Siko ini, nilai CP-nya itu masuk ke kategori kurang dari satu. Jadi CP itu kurang dari satu. Maka itu tuh berarti bahwa proses tersebut itu tidak mampu memenuhi spesifikasi atau potensial potensial uncapable. Nah, karena itu tidak memenuhi spesifikasi, maka eh, maka eh, tindakan yang harus dilakukan PT Siko itu berdasarkan indeks kemampuannya karena CP-nya itu kurang dari satu, maka apa dia kan gak mampu untuk memenuhi spesifikasi. Nah, maka hal yang harus dilakukan PT Siko yaitu perlu melakukan pengendalian proses yang lebih ketat lagi dan lebih teliti lagi, sehingga nantinya bisa memenuhi spesifikasi seperti itu. Oke, itu untuk soal nomor satu. Kita beralih ke soal nomor dua. Soal nomor dua. Soal nomor dua. Di sini untuk soal nomor dua ada kesalahan ya. Harusnya di sini kalau berdasarkan tabel ini komponennya itu ada tiga yaitu X, Y, Z dan eh, komponennya itu diukur harusnya bukan sebanyak 5 kali tapi sebanyak 3 kali. Maka di sini untuk soal nomor 2, Utami dan Cahya selaku inspektor PT Siko ditugaskan untuk melakukan pengukuran ketebalan komponen. Terdapat 3 komponen yang diukur, yaitu komponen X, Y, dan Z. Dengan setiap komponen diukur sebanyak 3 kali. Berikut adalah hasil pengukuran yang diperoleh kedua inspektor tersebut. Nah, ini merupakan tabel dari hasil pengukurannya. Bisa dilihat. Kemudian pertanyaannya itu berdasarkan data hasil pengukuran yang didapat oleh kedua inspektor, lakukan analisis indeks gauge R&R hasil pengukuran tersebut. Oke, sama seperti untuk soal yang nomor satu tadi, soal nomor dua juga kita perlu untuk menginput data yang di tabel ini ke dalam Excel. Seperti ini di sheet 2. Nah, nantinya ini juga akan kita input. Inputnya itu tadi di awal bareng
soal nomor satu tadi. Jadi sheet satu itu untuk soal nomor satu dan sheet dua itu untuk soal nomor dua. Ini kita harus bikin seperti ini ya. Dan bisa kita input ke RStudionya. Kemudian sekarang kita lakukan perhitungan menggunakan RStudio. Nah, ini kita untuk soal nomor 2 ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memisahkan data. Nah, tadi kan diketahui kalau soal itu komponennya itu ada X, Y, Z, dan ada dua inspektor yaitu Nadia sama Mega. Nah, jadi kita pisahkan datanya itu seperti ini. Jadi untuk Nadia underscore X, untuk komponen X, kemudian Nadia underscore Y itu untuk komponen Y, dan seterusnya sampai Mega underscore X, Mega underscore Z untuk komponen Z. Jika sudah bisa kita run. Setelah itu, setelah dipisahkan datanya, selanjutnya kita akan menghitung rentang atau range setiap kombinasi inspektor dan komponen. Kemudian yang disatukan dalam vektor. Sintaksnya itu ada seperti ini, vector underscore range. Sama seperti tadi, di sini ada Nadia underscore X, di sini ada max Nadia underscore X, pengukuran kurang min Nadia underscore X pengukuran. Nah, kemudian sama untuk Mega juga, Mega underscore X sampai Mega underscore Z. Jika sudah, bisa kita run. Nah, setelah kita run, langkah selanjutnya itu kita akan menghitung nilai rata-rata tentang kombinasi inspektor dan komponen tertentu. Nah, di sini kan kita akan menghitung kombinasi inspektor dan komponen. Nah, seperti yang di soal, inspektornya itu ada Nadia dan Mega, maka di sini ada R bar underscore Nadia dan R bar underscore Mega. Nah, untuk Nadia sendiri, di sini ada main, vector underscore range, 1 sampai 3. Nah, 1:3 ini maksudnya adalah komponen untuk si Nadia tadi. Komponen si Nadia tadi kan itu dari komponennya ada 3. Jadi di sini kita tulisnya 1 sampai 3. Nah, untuk Mega itu kenapa 4 sampai 6? Karena itu melanjutkan dari si Nadia tadi. Kenapa sampai 6? Karena komponen yang diketahui kan itu ada 3. Jadi di sini untuk Mega karena lanjutannya jadi 4 sampai 6. Jadi 4, 5, 6. Nah, itu ada 3 komponen. Kemudian di sini ada R bar inspektor Nadia komponen XYZ, kemudian ada R bar inspektor Mega komponen XYZ. Jika sudah, bisa kita run. Nah, jika sudah kita run, di sini kita akan menghitung grand main range dari nilai rata-rata rentang tersebut. Nah, sintaksnya itu ada seperti ini. R underscore GM, mean, C, R bar Nadia, koma, R bar Mega. Jika sudah kita run. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hasil dari grand median range dari nilai rata-rata rentang tersebut adalah 0,06833333. Setelah itu kita akan melakukan menghitung rata-rata setiap pengukuran dan satukan dalam vektor. Nah, untuk sintaksnya adalah seperti ini, vektor underscore average atau bisa kita singkat jadi APG. Kemudian di sini ada C, mean. Kemudian ini ada Nadia X, pengukuran, Nadia Y, pengukuran, seterusnya sampai Mega Z pengukuran. Jika sudah, bisa kita run. Jika uh,
Oke, bisa kita run aja. Jika sudah kita run, maka langkah selanjutnya itu kita akan menghitung rata-rata dari nilai rata-rata pengukuran untuk kombinasi inspektor dan komponen tertentu. Nah, sama seperti yang di atas tadi, di sini inspektornya itu ada dua, dan dia dan mega, dan di sini ada mean factor average. Di sini juga ada untuk Nadia 1:3, dan untuk Mega itu ada 4:6. Nah, jika sudah bisa kita run, selanjutnya itu kita akan eh, melakukan akan mencari kombinasi nilai nilai rata-rata pengukuran. Untuk sintaknya itu seperti ini, ada X bar, ada C X bar underscore Nadia, X bar underscore Mega. Kemudian kita run. Selanjutnya di sini kita akan menghitung perbedaan antara nilai maksimum dan minimum. Untuk sintaknya itu ada xdiv, terus di sini ada max x bar dikurang min x bar jika sudah kita run. Nah, hasil dari perbedaan nilai maksimum dan minimum itu hasilnya adalah 0,0066666667. Jika sudah, selanjutnya kita akan menghitung grand mean dari rata-rata tersebut. Nah, ini tuh sifatnya opsional. Jadi kita run aja. Nah, hasil dari grand mean dari rata-rata tersebut adalah 99,98222. Kemudian kita akan mencari equipment variation. Nah, di sini itu ada nilai N. Nilainya N-nya itu jumlah jumlah trial. Nah, seperti yang kita ketahui dari soal tadi, jumlah jumlah trialnya itu ada sebanyak 3 kali. Maka di sini nilai N-nya kita masukkan 3. Kemudian di sini kita akan mencari K atau G. K atau G itu bisa dicari dengan cara jumlah komponen dikali jumlah operator. Nah, jumlah komponen yang diketahui pada soal yaitu komponennya ada 3, yaitu komponen X, Y, Z. Kemudian jumlah operatornya itu ada 2, yaitu ada Nadia dan Mega. Maka dari itu 3 dikali 2, dan hasilnya di sini adalah 6. Kemudian di sini kita ada dev. Di sini devnya itu 1,731 menggunakan tabel MSA. Kenapa hasilnya 1,731? Nah, bisa kita lihat di tabel MSA ya. Di sini kita punya data yaitu 3 dan 6. Nih, kita lihat di tabel MSA. Nah, ini merupakan tabel MSA-nya. Tadi kita punya data ada 3 dan 6. Nah, bisa dilihat di sini. Untuk data 3, kan tadi diketahui N-nya itu 3 dan K-nya itu 6. Nah, di sini ada N3 dan kemudian K-nya ada 6. 3, 6. Maka si
Nilainya itu adalah 1,731. Itu kenapa makanya di RStudio si dev-nya itu nilainya adalah 1,731 karena di tabel SMA-nya itu memang seperti itu. Nah, jika sudah bisa kita run, kemudian di sini kita akan hitung efek dengan sintaks seperti ini, efek, kemudian R underscore game dikali K1, kemudian kita run. Untuk hasil dari EV-nya sendiri yaitu 0,0394762. Selanjutnya, kita akan mencari appraiser variation. Nah, sama seperti tadi, untuk N-nya itu adalah jumlah komponen. Nah, jumlah komponennya itu eh, ada tiga, yaitu komponen X, Y, Z. Makanya di sini N itu sama dengan 3, dan sama untuk nilai K-nya yaitu 6, di mana hasil dari jumlah komponen dikali jumlah operator. Dan nilai DAF-nya sesuai dengan tabel MSI itu juga sama, yaitu 1,731. Seperti yang eh, hasil dari equipment variation tadi, karena datanya yang kita punya itu 3 dan 6, makanya itu sama-sama. Dan di tabel MSA-nya juga hasilnya pun sama, yaitu 1,731. Kemudian bisa kita run. Kemudian di sini ada N kurang dari 3 jumlah komponen, dan R-nya itu kurang dari 3 itu jumlah trial. Kemudian bisa kita run. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung AV kuadrat. Untuk menghitung AV kuadrat, sintaksnya adalah seperti ini. Kemudian bisa kita run. Untuk nilai AV kuadratnya itu min 0,000158. Kemudian kita langkah selanjutnya itu menjadikan nilai efek kuadrat sama dengan 0 jika hasilnya negatif. Nah, karena hasilnya negatif, tadi yaitu 0,001508, maka kita perlu menjadikan nilai efek kuadratnya itu sama dengan 0. Nah, menggunakan sintaks seperti ini. Kemudian kita run, maka nilai efek kuadratnya itu sudah menjadi 0. Langkah selanjutnya yaitu kita eh, menghitung efek dengan sintaks seperti ini. Kemudian kita run. Nah, hasilnya itu adalah 0. Kemudian langkah terakhir yaitu kita akan menghitung indeks kemampuan proses RR. Di sini ternyata belum kita masukin sintaksnya, kita masukin aja yaitu indeks indeks RR underscore terus RR kurang dari SQRT.
Nah, ini merupakan sintaks untuk mencari indeks kemampuan proses atau RR, indeks RR. Kemudian bisa kita run aja. Nah, bisa dilihat bahwa hasil dari indeks RR-nya itu adalah sebesar 3,947,622. Nah, itu merupakan hasil akhir dari soal nomor 2. Nah, kesimpulan untuk soal nomor 2 itu, eh, hasil indeks RR-nya itu kan didapatkan sebesar 3,94%. Nah, di mana nilai tersebut itu ternyata masuk ke dalam kategori nilai yang kurang dari 10%. Nah, karena kurang dari 10%, maka hal tersebut itu menunjukkan bahwa hasil pengukuran itu dapat dipertimbangkan sebagai sistem pengukuran yang dapat diterima. Artinya, proses pengukuran tersebut itu memberikan tingkat konsistensi dan akurasi yang memadai untuk kebutuhan yang diinginkan. Dan itu merupakan untuk soal nomor 2. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk modul 5 PPM ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.